Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi C# fundamental. Jadi dalam C# fundamental itu ada beberapa materi lagi, yaitu pertama di sini ada struktur umum program dalam C#, program hello world, variabel, komentar, tipe data, operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, array, list, pengkondisian, ternary operator, perulangan, break dan continue, dan yang terakhir ini ada function. Kita langsung aja ke materi pertama, yaitu struktur umum program dalam C#. Nah, jadi pada C# itu struktur umumnya itu pertama sini ada deklarasi pustaka, ya ini ya, using system ini. Lalu sini ada bagian kelas, yaitu sini kelas C# dasar ini. Terus sini ada bagian fungsi. Lalu kita next. Lalu di deklarasi pustaka itu dia menyediakan sekumpulan fungsi kelas dan metode yang dapat digunakan dalam program tanpa perlu menulis ulang kode tersebut. Nah, jadi misalkan kita kan tadi menggunakan pustaka yaitu using system. Jadi kan using system itu di dalamnya itu ada beberapa fungsi, kelas dan metode. Nah, di sini pada contoh sebelumnya itu kita gunain itu seperti kelas. Lalu sini ada console, writeline ini juga ya. Nah, ini untuk menggunakan kelas console dan metode writeline. Nah, ini dari pustaka sistem. Lalu sini ada kelas. Kelas adalah sebuah rancangan atau blueprint cetak biru dari objek. Cukup pahami saja bahwa kelas itu merupakan nama program. Lalu metode atau fungsi, sebuah fitur guna memecah program untuk menjadi bagian yang lebih kecil dan kompleks agar bisa dipakai lagi. Nah, tadi kan kita bisa melihat tuh ada fungsi main. Nah, jadi fungsi main itu akan dieksekusi pertama kali jika kita jalanin programnya. Lalu next, program hello world. Nah, di sini kita akan coba buat dulu program hello world ya. Lalu baru kita masuk ke Visual Code. Kita bisa gunain dua cara. Kan kita sebelumnya udah pasang extension. Nanti akan ada ini. Atau dengan cara ngebuat projectnya itu dengan .NET New Console. Ya, pada terminal. Ada terminal ini ya. Ini kita nulis di sini bisa. Di sini saya akan menggunakan yang instan aja ya, karena saya nggak mau ngetik. Lalu kalian tinggal ke pilih console app, lalu kalian milih tempat folder untuk nyimpan. Kita buat folder baru dulu. Oke, lalu kita save folder. Ini nama project ya. Kita enter lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sekarang loading ya. Di sini C# main function merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi oleh C# pertama kali. Ya. Terus ini ada writeline function ya. Di sini writeline ya. Ini untuk jadi kita untuk menampilkan tulisan pada program kita itu kita menggunakan writeline. Ya, writeline. Kita coba cek di sini. Nah, ini udah ada nih langsung langsung udah dibuatin ya. Langsung dibuatin. Lalu kita coba langsung run aja langsung. Jadi ini run. Nah, ini udah keluar nih. Nah, ini jadi untuk menampilkan teks atau tulisan ini itu kita pakai gunain writeline ya. Ini sekarang kita mau tulis writeline halo. Jangan lupa titik komanya, lalu kita coba run lagi ya. Nah, ini udah ya untuk namanya. Lalu variabel. Nah, di sini ada materi variabel. Jadi variabel merupakan tempat untuk menyimpan data. Jadi seperti variabel itu seperti wadah. Jadi kayak wadah gelas lah. Kita kayak nyimpan, kita tuangin air. Jadi kayak nyimpan. Jadi dalam variabel itu kita bisa mengisi variabel tersebut dengan data. Nah, lalu ketika kita akan mengakses variabel, kita cukup menyebutkan nama variabelnya.
Nah, sini juga ada ya bergunanya untuk bisa dipakai berkali-kali. Terus ngubahnya kan lebih enak lagi ya. Nanti kita akan langsung coba aja. Nah, ini misalnya tanpa variabel, kita coba tanpa variabel. Tanpa variabel ya. Langsung apa di sini. Oke, kita copy dulu. Lalu kita run bisa ya, atau Ctrl ALTN ya, Ctrl ALTN. Nah, oke, ini tanpa variabel seperti ini. Oke, kita coba di sini dengan variabel ya, kerja dengan variabel. Langsung kita aja. Nah, jadi ini kan ada string ya, tipe data, jadi nanti akan ada penjelasannya. Lalu kita panggil variabelnya, jadi kita copy aja. Nah, kita tinggal ngeran lagi, jangan lupa di save lalu run. Nah, ini kan udah nih, ini yang pakai variabel, yang ini tanpa menggunakan variabel. Nah, misalkan kita nih mau ngubah nih kalimat ini nih biar berubah ya, coba kita hapus nih. Nah, kalau kita tanpa variabel kan kita harus hapusin satu-satu gini kan. Nah, kalau kita menggunakan variabel itu kita tinggal ngapus ini aja. Jadi kita langsung ubah aja. Misalkan divisi ini. Nah, coba kita save. Nah, ini kan langsung berubah semua kan. Nah, ini jadi menggunakan variabel itu kita bisa lebih mudah lah untuk mengubah datanya ya. Dan kita nggak perlu nulis satu-satu gini, jadi lebih efisien. So, next, di sana ada deklarasi variabel. Cara membuat kita bisa menggunakan perintah tipe data. Oke. Nah, di sini ada kata kunci var. Ini mau variabel langsung saat kita mau variabel langsung dengan nilainya, kita bisa menggunakan kata kunci var sebagai pengganti tipe datanya. Tipe data akan dibaca sesuai dengan isi nilai secara otomatis oleh C#, sehingga kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya lagi. Nah, jadi kan kita sebenarnya sini ada beberapa tipe data. Jadi misalkan ini string ya, nanti akan ada ya biasanya. Jadi kalau kita gunain var itu, kita nggak perlu masukin, nggak perlu sesuai ini ya, dia langsung otomatis. Oleh C#. Jadi misalkan di sini tipe datanya itu ini kan string ya. Misalkan nih pakai angka. Kalau angka itu kan ada integer, float. Nah, jadi kita coba di sini dulu ya. Nah, jadi kalau kita gunakan var tuh dia otomatis. Nah, ini bisa kan. Coba misalkan di sini kita pakai string, sedangkan nilai datanya itu pakai number ya, numerik ya. Coba kita, nah nggak bisa kan, cannot implicitly convert type in integer to string. Jadi kita disuruh ubah nih. Nanti kita muncul error yang gini. Lalu var di sini ada const. Jadi const ini dia tipe variabel tipe datanya itu dia konstan. Jadi dia nggak bisa diubah-ubah. Jadi variabelnya itu isi data dari variabelnya itu nggak akan berubah-ubah atau konstan ya. Misalkan contohnya itu kita const integer. Nah, misalkan di sini kita gunain integer tadi ya, numerik. Lalu kita pengen ngubah nih isi variabelnya itu pakai angka 20. Nah, ini nggak bisa nih. The left hand side of assignment must be a variable property or integer. Nah, jadi nggak bisa kan. Nggak bisa diubah nih, karena ini kan udah nilai awalnya seperti itu. Karena ini const ya. Nah, ini muncul error nih. Ini akan ada muncul error ya. Nah, kita delete dulu. Muncul error. Lalu ke materi selanjutnya itu komentar. Jadi komentar sini kode program yang akan diabaikan ketika kode program dijalankan. Nah, ini kalau untuk cara biar kita buat komentar itu ada untuk yang single line itu dia pakai slash saja. Lalu yang multi line itu pas ada slash sama bintang ini ya.
Kita langsung contohin. Misalnya kita mau ini komen nih, kan error nih. Jadi kita tinggal, kalau yang single line tuh kita tinggal gini, pakai slash slash. Lalu kalau yang misalkan ini udah kita nggak guna nih, kita tinggal pakai slash bintang. Kita tutup juga pakai bintang slash. Nah udah nih, ini kita coba run lagi. Nah dia nggak akan terdeteksi kan pada program ini, nggak akan dijalankan. Oke, lalu next, sini tipe data. Nah ini tipe data nih, seperti ini tadi sebelumnya itu seperti ada string, integer. Nah ini number, kan number adalah tipe data angka. Terdapat beberapa jenis tipe data number, ya ini integer, ini int, tuh ya, float, dan double. Ini merupakan tipe data bilangan bulat, double dan float merupakan tipe data bilangan desimal. Penulisan koma dalam double menggunakan titik bukan koma. Jadi kita akan membuat bilangan desimal 0,5 itu, maka ditulisnya itu pakai 0,5. Penulisan tipe data float sama dengan double, hanya saja di akhir perlu ditambah dengan huruf F. Nah, jadi kalau float itu dia desimal itu ada F belakangnya, sedangkan double itu nggak ada ya. Nah, langsung kita aja coba ya di sini. Misalkan di sini hapus dulu ya. Misalkan integer, kita ikutin aja ya sama seperti contoh 2 sini float angka 7. Ini kalau float dia harus ada F nya. Kalau nggak ada F nya tuh error langsung muncul ya. Di sini kan udah ada rekomendasinya ya, type float and use an F. Nah jadi harus ada F ya. Lalu kita pakai double. Oh ada di sini salah, ini hasilnya angka double, lalu di sini angka float 0,14. Nah kalau di sini dia bisa nih gunainnya tanpa F. Wetland angka double tipe ini. Double ini angka float. Nah coba kita run. Nah ini udah bisa nih. 2 ini sebagai bilangan bulat, lalu sini ada float dan double. Lalu next. Nah tadi kan udah kita contohin tuh ya string ya. Jadi string itu dia merupakan tipe data teks. Jadi kalau misalkan variabel string, variabelnya itu string menggunakan tipe data string, itu isinya itu berupa teks. Kita bisa menggunakan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2, lalu di dalamnya berisi nilai teks. Kita contohin aja nih. Kita contohin misalkan string nav first name. Kita bisa buat cara itu, kita bisa buat gini atau kayak gini, class name. Begini ya, kita langsung isi datanya. Misalkan di sini pakai petik 2 atau petik 1 ya, Anthony. Oke, lalu kita tinggal console right to line first name. Oh ya, first name nya ini nggak ada datanya ternyata. So gini, first name Andrew. Satu baran. Nah ini bisa nih. Oh dia ngebaca cuman depannya ya, coba kita hapus dulu ya. Ini salah ini ya. Last name. Nah ini ya, kita bisa nampilannya gini untuk string ya. Lalu next, di sini karakter backslash. Backslash ada beberapa hal yang bisa kita gunakan menggunakan karakter backslash pada tipe data string. Jadi ini ada slash t itu untuk membuat kolom, lalu yang slash r ini untuk membuat baris. Nah ini misalkan gunakan membuat untuk judul, maka kita bisa menggunakan slash petik 2 ya. Kita lihat di contoh di sini, untuk hari itu dia pakai untuk nambahin kolom baru ya. Sini untuk baris, lalu sini
tanda petik. Kita coba aja, kita hapus dulu. Nah, oke teman-teman, yang kita bisa lihat di sini ya. Di sini kita pakai T itu untuk ada kolomnya ya. Di sini ada kolom, tuh ada jarak nih. Lalu yang di sini nggak tahu kenapa yang untuk barisnya itu seperti ini ya. Nggak tahu kenapa ya. Jadi cuma di sini ada Maret, hari. Nggak tahu kenapa. Lalu sini untuk yang tanda petik ya. Kalau kita mau tanda petik kan ini misalkan kita pengen misalkan di sini kita kan mau tanda petik kan di sini, cuman kita nggak tahu nih kalau kita bikin tanda petik di sini kan dia jadi error lagi kan. Nah jadi kita harus pakai backslash itu, pakai backslash ini agar tanda petiknya itu bisa dimasukkan di sini ya. Lalu next, manipulasi string. Terkadang kita ada kebutuhan mengharuskan kita untuk membuat string menjadi lower uppercase, menghitung panjang string dan menggabungkan string. Nah jadi kita di sini ada untuk mengubah hurufnya itu menjadi lower case semua, itu dengan to lower gini ya, to lower tanda kurung. Terus ini untuk upper case itu to upper. Untuk menghitung string itu pakai property length, dan ini kita butuh menggabungkan string. Nah jadi untuk gabung string itu kita pakai plus ini ya, bisa kita. Oke lanjut, kita coba nih. Nah teman-teman, kita udah nulis nih ya. Kita coba nih, di sini kan ada huruf besar ya, huruf besar, huruf besar, huruf besar. Kita bikin to lower, jadi to lower nanti semua ini akan pakai huruf kecil. Kita coba run dulu. Nah kita bisa lihat nih, ini kan ada huruf besar kan, jadi dia pakai to lower juga untuk jadi huruf kecil semua. Lalu sini ada to upper, itu jadi huruf besar semua ya. Dari sini kita bisa ngitung nih panjang string ini ada berapa. Misalnya kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ya, dihitung sama spasi. Nah jadi ada 15 nih total panjang string dari variabel txt ini. Lalu sini ini untuk gabungin teksnya itu bisa pakai plus. Kita misalkan lagi nih, contohnya sini plus ya, kita bisa pakai ini ya, string first name string last name. Last name Mawararu. Nah kalian nih kak, misalkan nih kalian nih punya dua variabel nih, pengen gabungin antara dua nama ini, kalian bisa seperti ini, first name lalu ditambah dengan last name, lalu coba run. Nah ini udah nih, udah kegabung kan. Atau kalian bisa tambah lagi nih, tambah spasi mungkin ya, kalian titik dua aja lalu run. Oh ini belum di save, lalu di run. Nah jadi seperti ini, jadi kita bisa gabungin antar string atau angka juga bisa di sini ya. Lalu next, di sini ada string interpolation. String mendukung expression, di mana di dalam expression kita bisa mengambil data dari variabel lain. Untuk mengidentifikasi stringnya di interpolasi, cukup tambahkan simbol dolar ini ya, dolar S dolar. Lalu sini ada contohnya. Misalkan kita mempunyai string dengan variabel name itu alpha, lalu sini ada var date-nya untuk tanggal ya. Jadi kita bisa langsung di dalam stringnya ini, dalam petiknya ini kita bisa langsung masukin variabel tanpa menggunakan bantuan tanda plus ya. Kita coba aja langsung di sini, misalkan ya kita punya first name dan last name nih, langsung coba aja ya. Misalnya kita pakai tanda dolar, lalu kita petik di sini nama depan saya adalah, kita pakai tanda kurung kurawal, lalu sini kita masukin first name, lalu dan nama akhir saya, tanda
kurung kurawal lagi itu last name, lalu kita save lalu run. Nah, kalian bisa gunain apa tadi ya namanya, interpolation. Jadi kita bisa memanggil nama variable itu langsung dalam string ini ya, langsung jadi satu gini dengan $s ini. Jadi nggak sama seperti sebelumnya ya, pakai gunain tanda plus ini baru digabung. Lalu kita ke next materi. Lalu di sini ada boolean. Tipe data boolean dalam bahasa pemrograman C# digunakan untuk merepresentasikan dua nilai yang mungkin itu benar atau salah. Ini adalah tipe data yang sangat penting dalam logika pemrograman karena digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program dan membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Tipe data boolean juga sering digunakan dalam ekspresi logika seperti dan atau negasi untuk membuat ekspresi yang lebih kompleks untuk pengambilan keputusan dalam program. Nah, nanti akan ada materinya ya untuk yang logikanya, ekspresi logika. Lalu di bulan ini kita coba ini gunain if else ya, gunain if else. Nanti akan ada itunya ya. Kita hapus dulu. Nah, lalu kita coba di sini ya. Jadi kalau di if else itu kalau bentar, ini kalau benar sama dengan true. Ini harusnya di sini salah ya, harusnya benar. Kita coba run lagi. Nah, kalau if else itu misalkan ini keadaannya jika benar, jika variabel benarnya itu berisi true, dia akan menampilkan ini ya, ini adalah pernyataan benar. Lalu misalkan di sini itu pernyataannya di sini salah atau berbeda ya sama ini. Misalkan di sini false, sangat salah ya. Kita coba run lagi. Nah, ini adalah pernyataan salah. Jadi sini ini adalah boolean ya. Di sini ada if else juga, nanti akan dijelasin. Yang penting di sini if else tuh dia ngecek nih, jika variabel ini itu sama dengan true. Kalau nggak sama, dia akan pindah ke lainnya yang di bawah ini ya. Lalu akan ngeprint atau akan menampilkan teks ini. Kita next, konversi tipe data. Dalam C# terdapat dua jenis tipe dari casting atau konversi tipe data, yaitu implicit itu secara otomatis. Terus ini ada explicit itu secara manual ya. Terus di implicit ini mengkonversi dari tipe data yang memiliki size yang lebih kecil ke yang lebih besar. Kalau yang explicit ini mengkonversi dari tipe data yang memiliki size yang lebih besar ke yang lebih kecil. Lalu sini kita lihat dulu contohnya. Float ke integer. Untuk mengkonversi tipe data float menjadi tipe data integer, cukup kita tambahkan in sebelum nama variable. Nah, misalkan di sini kita mau ngubah nih. Kita hapus dulu. Kita mau ngubah nilai float ya, nilai float 3,14 f. Kita ubah jadi bilangan bulat. Kita tinggal integer aja. Second in kita panggil nah, kita console. Nah, kita coba print dulu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini kalau sini float dia kan harusnya menampilkan 3,14 nih. Sedangkan ini kita ubah menjadi integer. Jadi dia akan jadi bulat. Jadi ini yang di belakang ini yang ada koma sampai ke belakang itu tidak akan terbaca karena bilang bulat kan cuma yang bulat ya di depan sini ya. Nah, dia gak akan kebaca tuh. Kita langsung next. Di sini ada number ke string. Number ke string sini kita mengubah angkanya itu menjadi string ya. Lalu kita coba. Nah, teman-teman, kita udah nulis nih ya. Jadi kita mengubah integernya itu mengubah number itu jadi string ya. Jadi kita menggunakan itu tadi ya dengan $s lalu kita masukin variabelnya. Lalu kita pakai function ya, fungsi.
itu to string, jadi dia akan mengubah ke string. Kita coba run. Nah ini ya, ini berubah jadi string ya, 1020 koma, jadi koma 7. Nah, ini string. Nah, kita next, materi nextnya string ke integer. Kalau string ke integer ini tipe data string menjadi integer, kita ngubah ya string jadi ya integer ya. Di sini kita bisa lihat pakai parse. Nah teman-teman, kita ada nulis nih, kita bisa lihat di sini kita ada dua string ya, pertama dan kedua. Nah kalau string itu kan dia nggak bisa dijumlahin kan. Nah kita coba di sini kita ubah jadi integer. Ini kita tinggal masukin variabel, lalu sini ada parse integer dot parse. Lalu kita masukin ke dalam variabel nih hasil penjumlahannya, lalu kita tampilkan, lalu kita coba run. Nah kita bisa lihat nih 12. Jadi string dari 5 tambah 7 itu dia kan kalau ditambah jadi 12. Jadi ini 12 ini kita ubah ke integer untuk dijumlahkan. Lalu materi selanjutnya operator aritmatika. Nah di sini tuh ada operator aritmatika, kita udah gunakan beberapa, yaitu plus di sini untuk penjumlahan, lalu sini min untuk pengurangan atau negatif, di sini ada kali ya, perkalian, lalu sini ada pembagian, lalu sini ada modulo atau sisa hasil bagi. Lalu next kita coba kode operator aritmatika. Oke teman-teman, di sini udah saya tulis, lalu kita coba run ya. Nah di sini kita punya beberapa variabel dengan beberapa operator aritmatika. Di sini ada plus, negatif, lalu di sini ada negatif lagi, lalu di sini ada perkalian, lalu ada pembagian, lalu di sini ada modulo. Kita bisa ngeliat nih, ini udah ada penjumlahan, pengurangan, lalu kita penambahan minus di depan angkanya, lalu sini ada perkalian, lalu ada pembagian. Di sini ada modulo atau sisa bagi ya, udah bisa ya. Lalu next kita ke operator penugasan. Nah di operator penugasan itu kita bisa contohnya itu seperti ini ya, A sama dengan A plus 10. Jadi kita pakai penugasan tuh seperti kita singkat lah, jadinya seperti ini ya. Nah di contoh di sini nggak ada. Kalau kita coba nih, kita langsung coba aja bisa nih. Kita coba langsung di sini tuh operator aritmatika. Itu jangan dihapus dulu. Oh misalkan ini ya, misalkan di sini variabel hasilnya di sini cuma 10. Ini kita komen dulu ya, kita hapus dulu, kita hapus lagi ini. Lalu di sini kita coba untuk tambahin ya, misalkan sini kita tambahin hasil sama dengan hasil ditambah 10. Jadi kita kalau di sini itu hasilnya itu akan ditambah 10. Jadi hasilnya ini kan ini sudah 10 hasilnya ditambah 10. Jadi ini harusnya hasilnya sini sekarang adalah 20. Nah ini 20 ya. Nah ini cara yang untuk operator aritmatika ini ya. Kalau untuk penugasan ini kita bisa pakai hasil langsung sama dengan 10. Nah ini ada dua cara, bisa pakai ini atau ini. Ini sebenarnya sama aja, cuman kayak lebih singkat aja. Ini kita coba komen. Nah ini sama aja kan hasilnya. Nah kita bisa terapkan pada ini ya, minus, perkalian, bisa ada pembagian, lalu ada modulo juga, increment dan decrement. Nah teman-teman di sini kita bisa lihat ya, di sini ada plus a, di sini ada a plus, terus sini ada min a, ini harusnya minnya ada 2 ini ya. Di sini ada a min. Kita bisa langsung coba aja di sini, misalkan di sini kita punya variabel dan isinya itu 10. Kita mungkin coba untuk sekarang hasil 2 dengan 5 ya. Kita pakai min, harusnya minnya gini deh, hasil 2 min titik. Jadi ini dikurangin ya. Kita coba run. Nah ini udah berkurang ya. Nah ini sebenarnya ini seperti ini, hasil sama dengan hasil plus 1.
Nih ada dua cara ya, ada tiga artinya untuk nambahin angka, nambahin variabel apa, nambahin angka gitu. Nah lalu kita langsung aja ke next. Kalian bisa juga coba nih ya, nah, coba sendiri bisa. Ini ada contoh ya, di sini ada outputnya ya, untuk plus plus, lalu sini outputnya 4. Nah di sini kita bisa lihat dicontohkan, misalnya nilai A itu 3, lalu di sini 3, lalu di sini plus plus ini kan 4 ya. Nah ini muncul 4. Nah misalnya di sini kan hasil nilai A setelah operasi, setelah ini langsung 4. Sedangkan kalau yang plus plus yang di belakang itu dia angkanya ini kan setelah operasi ya. Nah ini nilai A sebelum operasi. Nilai sebelum operasi ini kan 33, lalu di sini akan ditambah penambahan. Oke, next. Sini ada operator perbandingan. Jadi operator perbandingan merupakan operator yang mengembalikan nilai boolean true or false. Nah, sini ada sama dengan, lalu sini ada lebih dari, ada kurang dari, di sini ada lebih dari atau sama dengan, lalu di sini ada kurang dari atau sama dengan. Nah, ini kita udah coba ya tadi di if else tadi ya, sama dengan yang ini. Jadi misalkan variabel ini nilainya sama dengan ini enggak, kalau sama itu ada, itu dia bakal ngeluarin nilai itu true. Kalau nggak sama itu dia mengeluarkan nilai false atau salah. Operator logika. Lalu di operator logika di sini digunakan untuk melakukan operasi logika pada nilai-nilai boolean dan menghasilkan output yang juga boolean. Nah, kita di sini ada beberapa operator logika ini seperti dan atau, lalu sini ada negasi atau kebalikan. Lalu di sini ada operator dan itu dia misalkan ini nilai 1 itu true, nilai 2 itu true, maka hasilnya true. Di sini misalkan nilai true, di sini false itu menghasilkan false. Jadi kalau dan itu dia dua-duanya harus sama nilainya baru dia hasilnya, dua-duanya itu sama-sama true, itu baru hasilnya true. Lalu sini kalau atau itu dia antara satu itu dia harus true baru itu hasilnya true. Misalnya sini ada satu true ya, kalau sini false itu dia akan ngambil yang true, sini true juga ya. Di sini ada negasi itu kebalikannya, itu misalkan ini true nilai satunya, sini hasilnya itu false. Kalau sini ada nilai ini false, ini kebalikannya true. Nah kita bisa langsung aja coba. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, di sini misalkan kita punya variabel x dan y. Nah ini kita bikin ini namanya kondisi ya. Misalkan di sini ada dan ya, ini kan dia akan benar atau true, dia akan true jika dua-duanya true. Misalkan di sini x kurang dari 5 dan y itu kurang dari 10. Kalau ini di run itu harusnya dia menghasilkan nilai benar ya. Dia akan menampilkan nilai ini, menampilkan teks ini. Nah, benar ya. Jadi kalau dia true, jika di sini true and true, itu dia akan menghasilkan true. Misal di sini itu dia lebih dari ya. Sekarang ini kan false, di sini true. Nah, dia akan menghasilkan salah ya, true, false. Nah, dia akan ngerun kode ini dan menampilkan string salah ini. Nah, lalu selanjutnya ini kita coba pakai OR. Kalau OR itu kan garis lurus. Nah, jadi misalkan ini harusnya kemana nih teman-teman? Kalau ini harusnya dia ke true, karena dari salah satu ini yang benar tuh yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini benar ya. Lalu kalau di sini negasi ya. Misalkan di sini kita mau coba negasi ya. Negasi itu coba misalkan x tidak sama dengan 2. Oke ya. Ini harusnya dia tidak sama dengan 2. Itu hasilnya itu benar. Oke, jadi di sini kita coba lihat di sini negasi kan kebalikannya. Jadi misalkan di sini x itu nilainya itu tidak sama dengan, jadi nilai itu bukan 2, dia akan menghasilkan benar, true ya. Dia akan ngeprint benar ini ya. Lalu misalkan di sini tidak sama dengan, misalkan di sini 1. Ini kan sama dengan harusnya ya. Kalau kita run, itu akan menghasilkan itu salah. Ini salah ya. Nah, jadi seperti itu menggunakan
operator logika. Oke, selanjutnya di sini ada array. Jadi di array dalam C# digunakan untuk menyimpan koleksi elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan terindeks. Indeks array itu dimulai dari 0, yang berarti elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Array dapat memiliki dimensi tunggal, dua dimensi, dan multidimensi yang lain. Panjang setiap dimensi ditetapkan saat instance array dibuat. Kita bisa memanggil elemen array berdasarkan indeksnya. Ini nantinya bisa menggunakan perulangan. Ini nanti perulangan itu ada materinya sendiri ya. Ini cara mendeklarasi array itu ada sebagai berikut ya. Di sini kita pakai tipe data, lalu di sini kita pakai kurung siku ya, lalu nama variabel. Lalu untuk memasukkan nilai ke dalamnya kita dapat melakukan nilai dalam daftar yang dipisahkan dengan koma. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa coba ya. Nah, teman-teman, di sini kita ada nulis ya, misalnya di sini kita punya array di sini dengan tipe data string dengan nama variabel itu divisi. Lalu kita tinggal mau nampilin tuh, kita tinggal panggil aja nama variabelnya lalu dengan indeksnya. Misalkan indeks 0, kan ini dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kita coba run aja nih. Sehingga misalkan ini ada 4 nih. Dia bakal ya handle ini outset, jadi dia kelebihan ya, indeksnya ya. Ini harusnya nggak bisa. Tapi ulang lagi. Nah, ini muncul error ya tadi karena ini kan cuma panjang array kan cuma sampai 3 doang nih. 1, 2, 3. Lalu kita ini juga sama ya, sama seperti ini ya, cuma beda cara penulisannya aja. Lalu kita langsung lanjut aja ke materi selanjutnya. Di sini ada indeks dalam array. Nah, ini misalkan nih elemennya ada web, mobile, game, multimedia, jaringan. Ini ada indeksnya ya, mulai dari 0 ya, lalu dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, lalu di sini kita ada array multidimensi. Di sini terkadang kita butuh menyimpan data kita dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Meskipun terlihat sedikit rumit, namun terdapat beberapa kondisi saat kita membuat sebuah program yang mengharuskan untuk menggunakan array multidimensi ini. Untuk mendeklarasikan array multidimensi kita bisa menggunakan cara berikut. Nah, ini untuk dua dimensi dia ada tipe data, lalu koma ini ya, nama variabel, new integer, variabel ya. Nah, ini isinya tuh dia seperti ini. Ada dua data dalam satu kolom perawal ini. Lalu kalau di sini ada tiga dimensi itu dia tiga data ya di sini. Kita langsung aja ke contohnya aja. Nah, di sini ada penggunaan untuk dua dimensi. Dua dimensi. Nah, teman-teman, di sini kita bisa ada dua cara implementasi untuk array dua dimensi. Kita bisa pakai gunain cara ini ya. Yang pertama ini kita nentuin nih barisnya itu berapa, kolomnya berapa. Misalkan ini kolomnya 3, kita harus masukin data per ini ya 3. Lalu ini barisnya 2, ini kita masukin 2 baris ya. Ini baris pertama, lalu sini baris kedua. Kita coba di sini kosong dulu ya, kosong. Nah, kita bikinnya itu dia sama aja ya. Di sini berapa yang di bawah 0,1. Nah, kita run dulu. Nah, ini ada dua cara gunanya nih. Kita bisa langsung gunain ini otomatis ya. Nyesuaiin ya. Terus ini kita bisa nentuin, kita batasin ya array-nya. Array dua dimensinya. Nah, kita bisa di sini. Ini kan yang pertama dulu, 1 2 3, langsung 2 3 3. Jadi baris pertama, dia pilihan di sini ada baris kedua, baris pertama ya, baris pertama lalu kolom ke 0. Indeks ke 0, jadi 2 ini outputnya benar ya, 2. Lalu yang di sini yang kedua ini paling mana? Di sini ada baris ke 0, lalu kolomnya itu indeks ke 1. Ini ya, 2. Nah, ini udah benar ya untuk dua dimensi array-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa gunain dua dimensi. Nah, kalian bisa gunain pertama ini atau kedua ini. Lalu selanjutnya di sini ada 3 dimensi, kalian bisa coba sendiri ya. Di sini materi selanjutnya itu list. Jadi list dalam C# adalah salah satu struktur data yang sangat berguna dan fleksibel yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen atau objek dalam urutan tertentu. Di sini termasuk dalam namespace system collection generic.
List memungkinkan Anda untuk menambahkan, menghapus, atau mengakses elemen-elemen di dalamnya dengan mudah. Ini ada beberapa metode ya yang digunakan pada list. Di sini ada add range, remove add, index of, contains, count. Nah, jadi ini untuk membuat list tuh kita pakai list, terus ini ada tanda panah ya, tanda panah nama variable, lalu sini ada new list data. Atau bisa mendeklarasi langsung isinya dengan kata kunci var. Ini ya, var nama variable, new list. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, kita coba dulu. Nah, teman-teman, di sini kita ada list ya, kode untuk list. Nah, misalkan di sini kita punya list yaitu string dengan tipe data stringnya, ada game sama mobile. Nah, bedanya list dan array itu, kalau array kan kita harus itu membuat pas kita masukin tuh berapa panjangnya, jadi dia nggak fleksibel. Sedangkan kalau list ini kan kita nggak perlu tentuin berapa panjang arraynya kan, jadi ini lebih fleksibel. Lalu kita coba di sini. Oke, kalau list itu tuh banyak fiturnya. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada untuk add, ada add range, remove add, index of, write line ini udah ada, count, contains. Nah, kalian bisa coba aja nih. Ini kan nih udah nih, kita ini pakai perulangan ya untuk nampilin dua data ini ya. Dan lalu kita balik dulu ke sini. Nah, ini ada beberapa fitur yang bisa digunakan pada list tuh seperti add ya. Ini untuk nambahin data pada list, lalu sini ada menambahkan sekaligus beberapa data pada list, lalu sini untuk menghapus. Lalu di sini ada mengecek apakah ada data yang sesuai, lalu sini mengetahui panjang suatu list. Itu perulangan ya. Nah, jadi kalian bisa coba sendiri ini ya, fitur-fitur dari list ini. Lalu sini ada pengkondisian. Nah, pengkondisian ini kita sebelumnya udah nerapin beberapa. Di sini ada if else. Jadi adalah salah satu pengendalian lalu program yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan program untuk menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tertentu terpenuhi, dan menjalankan blok kode lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Nah, ini ada if statement. Blok kode dalam if statement itu dijalankan jika yang diuji itu adalah true atau benar. Kalau else itu jika kondisinya itu salah atau false. Terus ada else if. Nah, ini kita ada else if statement. Anda dapat menggunakan else if untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan. Oke, kita lanjut aja langsung. Ini if ya. Ini kalau benar ya ke sini. Ini udah kita contohin juga ya tadinya. Ini untuk kalau salah. Nah, ini kalau else if. Jadi ada dua else if itu, jadi ada banyak kondisi. Misalkan kondisi ini. Misalkan kondisi kita lihat dari contohnya aja nih. Misalkan ini kan ada variabel nilai dengan nilai 75. Misalkan kondisi pertama di sini dia kan nilai lebih dari sama dengan 90. Ini harusnya dia salah kan? Harusnya dia salah, lalu dia akan ngecek lagi nih ke kondisi selanjutnya di sini ya. Benar gak nih nilai lebih dari sama dengan 80? Salah nih. Kalau udah salah, dilanjut ke pengecekan selanjutnya. Nah, nih else nilai sama dengan lebih dari sama dengan 70. Nah, ini benar nih, kan lebih dari sama dengan 70 nilai. Di sini 75. Nah, ini harusnya ngeprint out ini dia menampilkannya itu Anda mendapatkan C. Nah, oke, kita bisa langsung coba aja. Nah, kita udah tulis ulang lagi ya. Nah, misalkan tadi kan kita udah lihat dari contohnya, ini harusnya hasilnya itu ini ya, akan Anda mendapatkan nilai C. Kita coba run dulu. Nah, benar. Nah, jadi else if itu dia akan ngecek. Misalkan di sini kondisinya salah nih. Kondisinya salah, akan cek ke kondisi selanjutnya. Ini salah, kondisinya akan dilanjutkan. Misalkan di sini salah lagi. Nah, ini akan ditampilkan. Misalkan di sini kita bikin 60. Itu udah salah semua, itu akan ke else ya. Nah, nih, jadi kan.
Oke, kita langsung aja ke next materinya. Di sini ada perkondisian switch. Switch adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan dalam pemrograman untuk membuat keputusan berdasarkan nilai ekspresi yang berbeda. Ini memungkinkan program untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan nilai ekspresi yang cocok dengan salah satu dari beberapa kasus yang telah ditentukan. Penulisan switch dalam C# pada sebagai berikut. Di sini ada variabel dengan isi data yang 2. Ini ada switch pilihan. Nah, ini kasus-kasusnya nih. Di sini ada case-nya ya. Di sini ada case. Jadi kalau kita lihat dari contohnya nih, ini kalian coba aja sendiri ya. Jadi misalkan di sini kita punya variabel nih. Data 75, kalau ini ada switch. Nah, di sini misalkan nilainya di sini ini kita masukin variabel kita. Kan ini 75 ya. Nah, ini sebenarnya hampir seperti if else tapi beda cara pemakaiannya. Ini misalnya ini case-nya lebih dari 95 kan nih. Case-nya itu dari sini ya tentunya. 75 lebih dari 95 enggak, kalau enggak dia bakal lanjut ke sini lagi. Lebih dari 80 enggak, lebih dari sama dengan 75. Nah, ini benar nih, ini harusnya dia akan menampilkan cukup. Nah, ini break ini untuk berhenti biar dia enggak melanjutkan ke code selanjutnya, ke kondisi selanjutnya ya. Di sini misalkan di sini dia benar ya, dia akan nampilin ini lalu di break, diberhentiin programnya, program untuk switch ini. Lalu selanjutnya switch adalah nilai ekspresi dibandingkan dengan ekspresi switch. Ini default ya, case default adalah case dijalankan jika tidak ada case yang cocok dengan ekspresi switch. Ini bersifat opsional dan tidak harus ada setiap struktur switch. Nah, ini ya dibandingkan ya sama kayak sebenarnya dibandingkan juga. Kalau ada yang cocok dengan ekspresi switch, blok kode dalam case tersebut akan dijalankan. Harus ada ternary operator. Ternary adalah cara singkat untuk mengevaluasi ekspresi berdasarkan kondisi tertentu, sama seperti if else, namun ini versi singkatnya. Penulisan ternary operator adalah sebagai berikut. Nah, ini ya seperti ini. Ini kayak if else ya, tadi hampir mirip. Misalkan kita punya variabel integer integer dengan tipe data integer. Nah, ini untuk nampung hasilnya true atau false. True atau false, atau hasil dari ini ya. Hasil dari genap atau ganjil. Nah, teman-teman di sini saya udah nulis kodenya ya. Seperti itu contoh. Nah, misalkan kita nih angkanya di sini 10. Ini akan angka modulo 2 di hasil sisa baginya itu, sisa bagi 2 itu sama dengan 0 kan? Itu sama dengan 0 enggak? Kalau sama dengan 0 dia benar, kalau dia misalkan dia true, dia akan menghasilkan nilai genap. Lalu kalau salah dia ganjil. Kita coba di sini. Nah, genap. Jadi 10 itu angka genap. Itu sebenarnya sama seperti if else juga ya. Di sini ya angka modulo 2 sama dengan 0. Di sini ada kondisinya baru di sini tuh. Sini dia mengeluarkan genap. Nah, sebenarnya sama seperti ini. Sini yang else-nya juga itu ganjil. Nah, itu untuk ternary operator. Ini operator ini adalah cara singkat untuk mengevaluasi ekspresi. Nah, ini kita ke perulangan. Perulangan atau looping adalah konsep yang sangat penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah atau tugas tertentu berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Dengan menggunakan perulangan, Anda dapat mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali tanpa harus menulis secara ulang. Ada beberapa jenis perulangan umum digunakan dalam C#. Itu ada for, ada while, ada do while, dan for each. Lalu di sini ada for ya. Kita langsung ke contohnya aja ya. Lalu di sini ada for. Daripada kita menulis blok kode yang berulang-ulang secara manual, nah kita nih alangkah baiknya kita menggunakan perulangan agar lebih efisien dan cepat dalam penulisan blok kode. Nah, ini untuk penulisan for ya. Seperti ini ya, for tipe data, lalu sini ada ini datanya ya. Lalu di sini ada increment. Sini ada increment. Lalu sini ada ini batas ya, batas.
Di sini kita bisa lihat sini ya, perulangan for 3 memiliki tiga bagian yang perlu diperhatikan. Pertama, itu adalah sebuah inisialisasi yang menetapkan nilai awalnya ke 0. Lalu kedua, di sini adalah kondisi di mana perulangan akan terus berjalan hingga kondisi terpenuhi. Ketiga adalah iterator, menentukan bagaimana memodifikasi variabel perulangan setelah mengeksekusi blok setelah pernyataan for. Di sini ini menentukan bahwa indeks harus ditambah dengan satu setiap kali blok dieksekusi. Misalkan contohnya di sini ya. Kita coba nih. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Kita bisa lihat perulangannya. Ini ada inisialisasinya. Ini mulai dari 0, ya kan, benar? Mulai dari 0 sampai batasnya itu 6, kurang dari 6. Kan kurang dari 6 nih. Nah, jadi setiap blokade dia berjalan tuh. Jadi misalnya ini dia jalan sekali nih. Misalkan kondisinya ini 0 ya, 0. Ini kan kondisinya benar, dia akan menampilkan ini, lalu akan ditambahkan iya incrementnya, lalu increment, lalu akan balik lagi ke sini for ini kan menjadi 1, lalu di sini dicek lagi kondisinya masih kurang dari 6 enggak. Kalau masih kurang dari 6 dia akan jalankan blok kode ini, lalu di increment, lalu balik lagi, dan berulang sampai seperti itu sampai kondisinya selesai. Lalu sini ada while ya, hampir mirip ya, sama dengan for. While juga merupakan sebuah perulangan akan tetapi terdapat perbedaan deklarasi. Nah, kalau tulisan deklarasi itu seperti ini ya. Ini lebih enak dilihat sebenarnya sih. Cuman ini lebih singkat lah kalau pakai for. Misalkan sini while. While ini kan kondisinya ya. Sampai kondisinya, inisialisasinya. Sini ada iterator ya. Nah, lalu kita coba di sini is kurang dari 6 ya. Kurang dari 6 teacher i sama 0. Value is never used. Salah. Ini ada iteratornya. Di sini kita kosong i. Kita langsung run. Apakah sama hasilnya? Ya, ini sama kan hasilnya. Nah, ini misalkan di sini kondisinya 0. Oh iya benar, ini kondisinya masih 0. Dia akan jalanin blok kode ini langsung, lalu di increment, lalu diulangi lagi ke atas. Ini kan i-nya jadi 1, i-nya masih 1, i-nya masih kurang dari 6 enggak? Lalu dijalanin, lalu di increment, lalu dibalik lagi, ulang-ulang lagi seperti itu. Di sini ada dual. Nah, dual ini berbeda dengan while, berbeda sedikit lah. Meskipun namanya bersama, terdapat perbedaan di mana saat menggunakan perulangan while, jika kondisi tidak terpenuhi maka perulangan tidak akan berjalan. Tapi jika menggunakan dual, jika suatu kondisi tidak terpenuhi masih ada minimal satu output yang keluar. Kita langsung coba aja ya. Ini integer i, misalnya kita blok dulu ya. Kita komen. Do while kondisinya i kurang dari 6 lagi. Itu di incrementnya di sini ya. X plus dulu. Nah, ini misalkan kita coba run dulu ya, pakai yang dual. Nah, kalau pakai dual ini sama ya, sama seperti sebelumnya. Nah, kalau bedanya itu jika misalkan di sini 7 ya, 7. Misalkan i-nya ini 7, kita coba run. Nah, ini dia masih bisa keluar nih 7. Padahal kondisinya ini udah, tuh kan kondisinya harusnya ini nggak bisa nih, karena dia ngelakuinnya tuh dulu dia langsung ngeprint dulu baru melakukan ngecek kondisi. Sedangkan kalau di while dia ngecek kondisi dulu nih, i-nya itu kurang dari 6 atau enggak. Coba kita coba ini, i-nya itu kurang dari 6 atau enggak. Kalau enggak, udah dia nggak bakal jalan. Nah, seperti itu bedanya while dan do while. Lalu kita next ke for each, memberikan blok kode yang lebih simple dan lebih mudah daripada perulangan yang lain. Ini for each nya ini yang cepat dan untuk mengakses atau mencetak array. Penulisan for each dalam C# adalah sebagai berikut for each for a in angka. Blok kode kita langsung contohnya aja ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita menggunakan for each pada array, di perulangan untuk pada array.
Kita coba langsung run aja dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini array index ke 0 itu sama dengan 1. Di sini ada indeks ke 1 yaitu 2 ya. Jadi di sini polanya dia ini ada integer a, kita bikin a lalu in angka dia sampai mentok array-nya lah, sepanjang array, lalu di looping hingga sepanjang array. Itu untuk for each. Langsung ke materi selanjutnya. Ini ada break dan continue. Lalu break adalah pernyataan yang biasa digunakan dalam loop, for, while, atau do while, atau dalam struktur switch. Tadi kan kita switch itu udah ya sebelumnya, dia bakal berhenti dan tidak mengeluarkan kode tersebut untuk menghentikan eksekusi loop atau keluar dari struktur switch lebih awal. Nah, jika terdapat kode setelah break, maka kode tersebut tidak akan dikerjakan atau akan diabaikan. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba gunain break ya. Sama seperti contohnya. Kita coba run dulu. Nah, dia akan berhenti di kelima, pengulangan kelima. Nah, jadi dia akan ngelooping dari 0 sampai seterusnya hingga ketemu kondisi nih, if sama i sama dengan 5 nih. Terus sudah ketemu kondisi ini, dia akan ngebreak. Jadi dia akan memberhentikan loopingan tersebut. Kita di sini ada continue di sini untuk melanjutkan iterasi. Contohnya di sini continue. Udah, kita coba aja langsung ikutin aja seperti ini ya. Nah, teman-teman, coba kita run dulu ya. Nah, di sini dia akan continue. Oke, dia looping. Lalu dia akan continue ketika atau melanjutkan ya, itu jika kalau benar dia akan continue nih perulangannya. Misalnya dia ketemu genap, if genap, dia akan continue, dia akan nge-skip kode ini ya, blok kode ini, nge-skip langsung ke sini. Nah, kalau dia ganjil, dia akan menampilkan yang ganjil. Nah, seperti itu untuk continue. Materi selanjutnya ini function. Lalu function atau fungsi itu adalah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan untuk mengelompokkan sejumlah pernyataan ke dalam satu unit yang dapat digunakan kembali. Nah, fungsi memiliki nama dan mendapat menerima argumen dan mengembalikan nilai. Contoh penulisan fungsi itu seperti ini ya. Ada modifiers, return type, nama fungsi, lalu sini ada parameternya. Sini ada blok kodenya, kita bisa isi ya. Sini ada return untuk return. Kita langsung ke contohnya aja ya. Di sini ada void function adalah sebuah fungsi yang tidak memiliki nilai kembali. Kalau void ini dia nggak ada memiliki nilai kembali nih. Kita coba nih ya, tulis code-nya. Ini udah ya. Nah, di sini kita coba taran dulu. Ini jangan lupa ya, ini struktur umum program C# kan. Jadi di sini dia akan ngeran eksekusi pertama kan pakai function main. Ini akan dieksekusi pertama kali. Lalu di dalamnya itu ada function lagi untuk dipanggil functionnya, function tampil ini. Lalu akan dijalankan. Lalu di dalam tampil ini akan menampilkan itu adalah string game, text game. Nah, seperti itu untuk function static ya, void ini ya. Lalu selanjutnya di sini ada sign void, terdapat juga function yang memiliki nilai kembali. Contohnya seperti in, ini yang harusnya integer, string, boolean, dan lain-lain. Dalam function memiliki nilai kembali yang terdapat kata return di akhir program function. Ini kita bisa lihat ya, di sini ada return ya. Kita coba ikutin dulu ini. Integer asal sama dengan return duh return format lalu kosong hasil. Ini harusnya di return.
saya integer ya, bukan void. Kalau void dia nggak ada nilai kembalian, nilai return ya. Di sini kita return angka berapa ya? Coba aja di sini ya. Kita coba nih. Jadi sini, jadi alurnya itu ini kan dieksekusi pertama kali, lalu di sini memanggil memanggil function return. Saat dipanggil ini, function ini, dia akan nge-return nih, akan ngembaliin nilai 10. Nilai 10 dari function ini. Jadi nanti akan jadi 10 lalu ditampung dengan variabel hasil. Lalu kita tampilkan dengan variabel hasilnya ini ya. Dah, nanti di sini kita akan menerima nilai return lah di sini. Lalu selanjutnya itu di sini parameter dalam fungsi dapat kita gunakan untuk mengirim data. Misalkan di sini ini integer hasil ya, integer hasil. Kita coba dulu return, misalnya return kita langsung aja pakai ini ya. Return 10. Kita masukin salah di sini argumen, ini argumen. Lalu di sini parameternya di sini harusnya di sini integer angka. Oh, integer damage di sini ya, integer damage. Lalu kita return di sini damage minus 5 cuy. Kita coba nih. Nah, ini berkurang 5 ya. Nah, jadi alurnya itu kan ini udah dieksekusi pertama kali. Lalu kita di sini manggil variabel dengan ngirim parameter nih. Kita ngirim nilai 10 nih. Kita masukin nilai 10 ke variabel ini. Lalu di blok kode ini dia akan damage itu akan dikurang 5. Lalu kan ini damage udah dikurang 5 itu jadi 5. Lalu akan dikembalikan nilainya ke sini. Lalu ditambung di hasil. Lalu kita bisa menghasilkan angka 5 ya di sini ya. Nah, jadi itu untuk function. Jadi itu penjelasan dari saya untuk C# fundamental. Jika kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.